Bab 621, Membantu Dunia Bagian 3. Tentu saja, jangan apa-apa untuk menambahkan lebih banyak. Xia Wofei berkata, Bibi Sui, memikirkan cara untuk memberi Cheng Cheng obat Tiongkok ini. Saya masih harus mengurus sisa sup obatnya. Baiklah, tolong lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Sui Beiyun dengan cepat berkata. Xia Wofei kembali ke kamar tidur dan mengunci pintu. Kemudian, dia menuangkan semua sisa sup obat ke dalam panci tanah liat ke dalam mangkuk sup sebelum membuang ampasnya ke tempat sampah. Xia Wofei melihat sisa sup obat dan melakukan beberapa perhitungan di dalam hatinya. Dia berjalan kembali ke ruang tamu, mengambil air mineral dari dispenser air, dan kembali ke kamar tidur. Dia mencampurkan air mineral dengan sup obat. Kemudian, dia menghitung dosisnya dan mengeluarkan larutan kelopak bunga hati roh yang telah disiapkan dari luar angkasa. Dia menuangkannya dan mengaduknya secara merata dengan sumpit. Kemudian, Xia Wofei mengeluarkan kantong obat Tiongkok tersegel yang dia beli di apotek dan memasukkan sup ke dalamnya. Totalnya ada 9 porsi. Cukup untuk 3 hari. Xia Wofei mengeluarkan tas penyedot debu dan melihat bahwa Sui Beiyun telah selesai menyajikan obat Tiongkok dan mengejar Cheng Cheng untuk menyeka mulut. Sui Beiyun telah merawat Cheng Cheng selama bertahun-tahun, jadi dia mengetahui kebiasaan dan kepribadiannya seperti punggung tangannya. Dia punya caranya sendiri untuk memberi obat. Melihat ini, Xia Wofei sedikit lega. Dokter Xia, Cheng Cheng telah menyelesaikannya. Sui Beiyun melihat Xia Wofei keluar dan berkata dengan cepat. Xia Wofei tersenyum dan berkata, bagus sekali. Bibi Sui, ini obat Tiongkok yang saya buat hari ini. Saya telah memasukkannya ke dalam kantong vakum tertutup rapat. Masukkan ke dalam lemari es 3 kali sehari dan minumlah setengah jam setelah makan. 3 hari kemudian, saya akan meminta seseorang mengirimi Anda obat untuk 3 hari ke depan. Baiklah. Sui Beiyun dengan penuh terima kasih menerima kantong vakum itu. Dokter Xia, aku benar-benar merepotkanmu. Bibi Sui, pengobatan pertama akan memakan waktu sekitar setengah bulan. Jika tidak ada kecelakaan, kita seharusnya bisa melihat dampak sebenarnya. Xia Wofei tersenyum dan berkata, setelah perawatan kedua, dia akan kembali normal. Sui Beiyun tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia tidak berani membayangkannya. Bagaimanapun, kesimpulan yang diakui publik di dunia medis saat ini adalah bahwa tidak ada cara untuk mengobati autisme dengan obat-obatan, dan hanya melalui intervensi pelatihan perilaku dapat diperbaiki. Meski Huan sudah sembuh, Sui Beiyun tetap tidak berani berpikir bahwa Cheng Cheng akan seperti Huan. Kadang-kadang, dia bahkan bertanya-tanya apakah Huan salah didiagnosis karena dia introvert, dan dia menjadi lebih baik seiring bertambahnya usia. Tentu saja, Sui Beiyun dengan cepat menghilangkan pemikiran ini. Karena dia dan Tian Huixin telah lama mengurus rehabilitasi anak tersebut, dia memahami kondisi Huan. Dengan sumber keuangan keluarga MA Hong Kong, bagaimana bisa terjadi kesalahan diagnosis? Dia sangat gembira, tapi di saat yang sama, dia takut dikecewakan lagi. Khawatir tentang untung dan rugi, inilah mentalitas Sui Beiyun saat ini. Dokter Xia, kalau begitu, epilepsi Cheng Cheng, apakah dia tidak perlu dioperasi? Sui Beiyun bertanya dengan hati-hati. Xia Wofei tersenyum. Pengobatan tradisional Tiongkok tidak memerlukan pembedahan. Perubahan patologis di otak akan berangsur pulih seiring dengan berlanjutnya pengobatan. Bibi Sui, jangan khawatir. Terima kasih. Terima kasih, kata Sui Beiyun, sedikit tercekat. Terima kasih kembali. Kita semua berasal dari kampung halaman yang sama, dan kamu adalah teman baik Bibi Huixin. Saya pasti akan membantu jika saya bisa, kata Xia Wofei. Sui Beiyun pergi untuk memasukkan kantong obat Tiongkok yang tersegel ke dalam lemari es kecil di bawah lemari di pintu masuk ruangan, sementara Xia Wofei menatap sofa tanpa daya. Huan masih tertidur lelap. Faktanya, Xia Wofei ingin kembali ke pertanian secepat mungkin. Yinging bisa mengambil supnya besok. Kali ini, kemungkinan besar dia bisa membuka halaman baru dari buklet tersebut. Xia Wofei berencana menyiapkan sup malam ini dan meminumnya keesokan paginya. Namun, dia baru saja berjanji pada Tian Huixin. Sekarang Huan masih tidur, sungguh tidak baik baginya untuk pergi.
Setelah Cheng Cheng meminum obat Tiongkok, dia tidak bermain untuk beberapa saat dan juga tertidur di tanah. Sui Beiyun segera mengangkatnya dan membaringkannya di sofa, menutupinya dengan selimut. Sekarang, seorang loli kecil dan seorang anak laki-laki di atas sofa, masing-masing menempati satu kepala, tidur nyenyak semampu mereka. Xia Ruofei dan Tian Huixin saling memandang dan tersenyum pahit. Mereka duduk di sofa di hadapan mereka tanpa daya. Pada jam 5 sore, Huan akhirnya membalikkan badannya dan mengusap matanya yang mengantuk. Dia melihat sekeliling dengan bingung dan perlahan duduk. Ketika dia melihat Xia Ruofei duduk di seberangnya, tersenyum padanya, rasa kantuknya langsung hilang. Dia berteriak gembira, "Saudara Xia!" Kemudian, tanpa memakai sepatu, Huan melompat dari sofa tanpa alas kaki dan melemparkan dirinya ke pelukan Xia Ruofei. Bab 622, membawa loli kembali ke peternakan. Xia Ruofei juga memeluk Huan dengan penuh kasih sayang. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut mencubit wajah kecil Huan yang merah muda dan lembut. Dia tersenyum dan berkata, Huan, kamu sudah bertambah tinggi." Huan seperti aura damai Xia Ruofei. Dia memeluk kepelukan Xia Ruofei dan bertanya, "Saudara Ruofei, kapan kamu tiba? Kenapa kamu tidak membangunkanku?" Xia Ruofei menggoda, "Aku sudah lama berada di sini. Jika Huan tidak segera bangun, aku akan pulang." Huan berkata seolah dia telah dianiaya dan air mata hampir keluar dari matanya. Xia Ruofei dengan cepat berkata, Huan kecil, aku hanya bercanda denganmu. Aku sudah selesai merawat Cheng Cheng, dan aku sudah duduk di sini menunggumu bangun." Huan tertawa sambil menangis. Tian Huixin menatap putrinya tanpa daya, yang menolak melepaskan diri dari pelukan Xia Ruofei, dan tersenyum pahit. Huan dan Xia Ruofei sepertinya memiliki banyak hal untuk dibicarakan. Terlebih lagi, dia sedang duduk di pangkuan Xia Ruofei. Tian Huixin menemukannya beberapa kali, tapi dia menolak untuk turun. Dia tampaknya sangat bergantung pada Xia Ruofei. Sudah hampir waktunya makan malam. Tian Huixin mengundang Xia Ruofei makan malam di restoran Hotel Heng Feng. Tian Huixin meminta Sui Biun turun untuk makan bersama mereka, tetapi karena Cheng Cheng telah tidur sepanjang waktu, anak itu akhirnya bisa tenang untuk sementara waktu. Sui Biun tidak tega membangunkannya, jadi dia menolak dengan sopan. Tian Huixin melihat Sui Biun memang sedang tidak mau turun untuk makan malam, jadi dia tidak memaksanya. Sebaliknya, dia menelepon Sui Biun dan memesan 2 set makanan bergizi, meminta mereka untuk mengirimkannya langsung ke ruang tamu. Kemudian, Tian Huixin membawa Xia Ruofei dan Huan ke bawah. Ketika Huan melihat Xia Ruofei, dia tidak ingin mengambil langkah lain. Xia Ruofei tertawa dan menggendongnya dengan mudah menggunakan satu tangan. Dia mengikuti Tian Huixin keluar dari kamar. Ketika mereka tiba di kamar pribadi yang telah diatur hotel untuk mereka, Huan turun dari Xia Ruofei dan duduk di sebelahnya. Segera, hidangan lezat disajikan. Mengingat Xia Ruofei harus mengemudi, Tian Huixin tidak memesan anggur apapun. Semua orang makan dan menjulur. Bahkan ada sedikit Huan untuk meringankan suasana. Suasananya cukup membahagiakan. Setelah makanan penutup disajikan, Xia Ruofei menepuk kepalanya dan tersenyum. "Aku hampir lupa, Huan. Kakak bahkan membuatkanmu makanan lezat." Mata Huan berbinar saat mendengarnya. Dia bertepuk tangan dan berteriak, "Saudara Ruofei. Apa itu? Saya ingin makan. Saya ingin bermitra." Tian Huixin melirik putrinya dan menggoda, "Kamu baru saja makan banyak. Apakah perut kecilmu masih bisa menampung cukup makanan? Aku pasti bisa memakannya jika itu dibuat oleh kakak Ruofei." Huan mengangkat kepalanya dan berkata. Tian Huixin tertegun sejenak, dan dia tersenyum pahit pada Xia Ruofei. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Bibi Huixin, ini sebenarnya hanya makanan penutup. Saya sudah menaruhnya di lemari es di dalam mobil. Silakan tunggu beberapa saat. Aku akan turun dan mengambilnya." Xia Ruofei menepuk kepala Huan dengan penuh kasih dan berjalan keluar ruangan. Dia langsung menuju tempat parkir di lantai bawah dan menemukan SUV Night 15 miliknya. Dia mengeluarkan barang-barang yang telah dia persiapkan sebelum berangkat dari lemari es mobil dan kembali ke hotel. Kulkas Night 15 dapat ditenagai oleh baterai setelah mobil dimatikan, sehingga efek pendinginannya selalu terjaga. Kapasitas aki mobil sangat besar, dan tidak ada masalah menyuplai listrik ke kulkas mini selama sehari semalam.
Itu juga dilengkapi dengan fungsi perlindungan otomatis. Jika pemilik lupa mematikan aki untuk menyalakan lemari es dan tidak menyalakan mobil selama beberapa hari, listrik akan otomatis terputus ketika aki mendekati nilai kritis, jadi tidak perlu khawatir. Masalah tidak dapat menyalakan mobil saat mereka datang lagi. Ketika Xiao Ruofei muncul di kamar dengan mangkuk kecil yang masih mengeluarkan udara dingin, mata Huan Huan berbinar. Itu adalah semangkuk es serut. Smoothie warna-warni yang dipadukan dengan berbagai jus buah dan buah-buahan segar ditumpuk menjadi sebuah gunung kecil, yang secara visual memberikan nafsu makan yang kuat kepada orang-orang. Meski cuaca belum sepenuhnya hangat, di kota-kota selatan, makanan seperti es krim sudah bisa disantap. Faktanya, Xiao Ruofei sendiri yang membuat ini sebelum mereka berangkat. Dia sangat menyukai Huan Huan kecil dan ingin memberinya hadiah kecil setelah lama tidak bertemu dengannya. Tidak ada yang istimewa dari jus buah dan buah-buahan. Semuanya berasal dari dapur dan lemari es Xiao Ruofei. Semuanya dibeli dari supermarket, jadi kualitasnya tentu saja terbaik. Kuncinya adalah Xiao Ruofei telah menambahkan setengah botol larutan kelopak bunga hati ke dalam jus. Setelah diaduk rata, dia memasukkannya ke dalam lemari es untuk dibekukan dengan cepat lalu mengeluarkannya untuk dibuat es. Solusi kelopak bunga hati yang penuh semangat pasti akan memberikan manfaat bagi gadis kecil itu. Melihat putrinya dengan gembira mengambil mangkuk kaca dan makan, Tian Huixin tersenyum dan berkata, "Xia kecil, kamu sangat sibuk, namun kamu sendiri masih membuatkan makanan untuk Huan Huan. Itu terlalu merepotkanmu." Xiao Ruofei terkekeh dan berkata, "Bibi Huixin, Huan Huan, dan aku sudah ditakdirkan. Saya keluar terburu-buru hari ini dan tidak bisa menyiapkan hadiah untuknya. Saya berpikir untuk membuat makanan dan membawanya. Saya tidak menyangka akan melupakannya ketika saya sedang sibuk tadi. Untungnya, saya bisa membuatnya tepat waktu sebagai hidangan penutup. Saya sangat takut akan terlalu memanjakannya." Tian Huixin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Xiao Ruofei tertawa. Dia putri kecil yang lucu. Memanjakannya adalah hal yang benar. Bahan-bahan yang digunakan Xiao Ruofei untuk membuat es serut semuanya sangat segar. Poin utamanya adalah setelah menambahkan larutan kelopak Spirit Heart Flower, secara alami memiliki aroma yang memikat. Huan Huan makan dengan sangat nikmat. Bab 623, membawa Loli kembali ke pertanian bagian 2. Sambil makan, dia mendengus, "Kakak Ruofei, ini enak sekali. Ini adalah layanan terbaik yang pernah kumiliki. Untunglah Huan Huan menyukainya." Xiao Ruofei tersenyum dan berkata, "Tetapi kamu tidak boleh terlalu sering. Cuacanya belum cukup hangat, berdampak buruk bagi perutmu." "Saya sudah sampai." Huan Huan berkata dengan patuh. Pada akhirnya, titik indah itu dihabiskan oleh Huan Huan. Dia bahkan menutup mangkuk kaca itu hingga bersih seolah dia tidak puas. Xiao Ruofei tidak mau berpikir lucu. Namun, ini juga bagus. Bahan-bahan dari larutan kelopak bunga hati tidak akan terbuang sia-sia. Tian Huixin marah sekaligus geli. Tata krama gadis kecil ini terlalu janggal. Dia sama sekali tidak terlihat seperti putri kecil dari keluarga miliarder. Sebaliknya, dia tampak seperti seorang pengemis kecil yang belum pernah makan es serut. Apakah es serutnya benar-benar enak? Tian Huixin tidak bisa menahan diri agar tidak memenuhi hatinya. Namun, Xiao Ruofei hanya membuat mangkuk kecil untuk Huan Huan kecil. Bahkan jika Tian Huixin ingin mencobanya, dia tidak akan punya kesempatan. Setelah makan, Huan Huan menyeka mulutnya dan berkata dengan malu-malu, "Bu, aku ingin pergi ke peternakan saudara Ruofei untuk bermain." "Huan Huan, kita belum pergi ke rumah kakek karena kita akan kembali ke daratan," kata Tian Huixin. "Ayo kita kembali ke rumah kakek malam ini dan datang ke peternakan saudara untuk bermain ketika kita punya waktu beberapa hari lagi, oke?" Huan Huan mengusulkan dan berkata, "Tidak. Aku ingin pergi hari ini." "Huan Huan, jadilah baik," Tian Huixin berkata dengan sungguh-sungguh, "kakek sudah lama tidak bertemu denganmu. Dia sangat merindukanmu. Jika kita tidak kembali hari ini, kakek akan sangat sedih." Huan Huan membungkusnya dan berpikir sejenak. Dia merasa tidak pantas meninggalkan kakeknya. Dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum berkata, "Bu, kenapa kamu tidak kembali ke rumah kakek, dan aku akan kembali ke pertanian bersama kakak Ruofei. Kakek tidak akan sedih saat melihatmu, kan?" Tian Huixin tercengang dan berkata, "Bagaimana bisa? Kakak Ruofei sibuk sangat dan tidak punya waktu untuk mengurusmu." Ketika Huan Huan mendengarnya, dia mencibir dan mulai menangis.
Dia berkata, tidak, tidak. Saya ingin pergi ke peternakan Ruofei GG. Saya ingin pergi ke peternakan saudara Ruofei. Baiklah. Setelah gadis kecil itu makan dan minum sepuasnya, dia menjadi bersemangat. Apalagi, keluarganya biasanya memanjakannya sehingga ia langsung mengamuk. Tian Huixin jelas tidak punya trik apapun. Dia tersenyum pahit pada Xia Ruofei. Xia Ruofei menggaruk kepalanya dan berkata dengan lemah, Bibi Huixin, kenapa kamu tidak membawa Huan-Huan ke peternakanku untuk bermalam? Tempatku luas dan kamarnya banyak. Tian Huixin tersenyum pahit. Saya sudah menelepon ayah saya. Aku berkata bahwa aku akan membawa Huan-Huan kembali malam ini. Jika aku berubah pikiran di saat-saat terakhir, orang tua itu akan menjadi terlalu sensitif lagi. Ketika Huan-Huan mendengar saran Xia Ruofei, tangisannya menjadi lebih lembut. Sepasang mata hitamnya diam-diam mengamati Tian Huixin melalui celah di antara jari-jarinya. Ketika dia mendengar kata-kata Tian Huixin, tangisannya langsung menjadi lebih keras. Huan-Huan, jadilah baik. Jangan menangis, Tian Huixin buru-buru mencoba membujuknya. Kata-kata lemah seperti itu pada dasarnya tidak berguna bagi Huan-Huan. Sebaliknya, dia malah menangis lebih keras. Xia Ruofei berkata tanpa daya, lalu, bagaimana kalau aku membawa Huan-Huan ke pertanian malam ini dan kamu kembali ke rumah Profesor Tian? Anda dapat kembali besok untuk menjemputnya. Bukankah ini yang disarankan Huan-Huan sebelumnya? Tian Huixin ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, Huan-Huan adalah anak yang nakal. Aku takut, aku akan menyusahkanmu. Tangisan Huan-Huan berhenti tiba-tiba seolah dia menginjak rem. Dia pergi dan berkata, aku tidak akan melakukannya, aku akan mendengarkan kakak Ruofei. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, Bibi Huixin, ayo lakukan ini. Kalau tidak, Huan-Huan tidak akan bisa terus menangis. Terlebih lagi, ketika mereka kembali ke tempat Profesor Tian nanti, gadis kecil ini tidak akan bisa menjaga wajahnya tetap datar. Kembalilah dan jelaskan kepada Profesor Tian, jangan khawatir. Saya akan menjaga Huan-Huan dengan baik. Tian Huixin sangat mempercayai Xia Ruofei. Apalagi hubungan kedua keluarga sangat erat. Dia hanya khawatir dia akan menimbulkan masalah bagi Xia Ruofei. Setelah mendengar kata-kata Xia Ruofei, Tian Huixin ragu-ragu dan berkata tanpa daya, saya rasa itulah satu-satunya cara. Huan-Huan, kamu harus mendengarkan kakak Ruofei. Jangan nakal dan jangan mempengaruhi pekerjaan kakak Ruofei, mengerti? Ketika Huan-Huan mendengar ini, dia langsung tertawa dan berkata dengan gembira, saya tahu. Bu, jangan khawatir. Huan-Huan adalah yang terbaik. Tian Huixin memandangi putrinya. Ingus putrinya masih ada di wajahnya. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat dia menyekanya hingga bersih dengan tisu dan berkata, kamu masih patuh dengan penampilanmu. Hah? Huan-Huan mendengus. Itu karena ibu tidak mengizinkanku pergi ke tempat kakak Ruofei, kalau tidak aku akan sangat patuh. Xia Ruofei tidak bisa menahan tawa ketika mendengar itu. Huan-Huan berdiri dengan tidak sabar dan berkata, saudara Ruofei, saya kenyang. Ayo kembali ke pertanian. Xia Ruofei tertawa dan berdiri. Dia mengambil Huan-Huan dengan mudah dan berkata, bagus. Aku akan membawamu kembali ke peternakan. Tian Huixin segera berdiri dan berkata, Ruofei, harap tunggu sebentar. Barang bawaanku masih ada di kamar Biun. Aku akan pergi dan mengambil pakaian Huan-Huan yang mengantuk dan berganti pakaian. Dia perlu mandi setiap hari. Mandikan loli kecil itu? Wajah Xia Ruofei berubah menjadi hijau ketika mendengar itu. Dia bertanya dengan lemah, Bibi Huixin, tidak bisakah aku tidak mandi selama sehari? Bab 624, membawa loli kembali ke peternakan bagian 3. Tian Huixin memandang Xia Ruofei sambil tersenyum. Dia tahu bahwa pemuda seperti Xia Ruofei tidak akan tahu cara merawat anak, apalagi memandikan anak. Dia berpikir sejenak dan berkata, kita berada di pesawat hari ini. Dia pasti harus mandi. Bagaimana kalau aku membantu Huan-Huan mandi di kamar Biun, lalu kamu bisa kembali? Saya tidak mau. Huan-Huan berteriak. Aku akan pergi ke tempat kakak Ruofei untuk mandi. Tian Huixin tersenyum pahit dan berkata kepada Xia Ruofei, Xia kecil, kamu tahu mengapa kami tidak menyusahkanmu sebentar? Bisakah dia tidak setuju? Jawabannya pasti tidak. Xia Ruofei memandang Huan-Huan daya tanpa dan perlahan mengangguk.
Dia merasa kepalanya penuh garis hitam. Segera, Tian Huixin menyeret kopernya ke bawah. Dia membawa tas kecil di tangannya, berisi baju ganti, piyama, dan piyama Huan-Huan. Tian Huixin menyerahkan tas kecil itu kepada Xia Ruofei dan berkata, "Xia, aku akan kembali ke tempat ayahku sekarang. Aku akan menyerahkan Huan-Huan padamu." "Tidak masalah Bibi Huixin, jangan khawatir." Xia Ruofei merasa senyumannya sedikit pahit. Huan-Huan tidak sabar untuk melambai pada ibunya. "Selamat tinggal, Bu." Setelah turun, Tian Huixin mengirim Xia Ruofei dan Huan-Huan ke mobil. Dia dengan hati-hati memasang sabuk pengaman untuk Huan-Huan dan menutup pintu mobil. Setelah melihat mobil Xia Ruofei meninggalkan hotel, dia naik Mercedes-Benz dari kantor Sanshan Group Hengfeng dan menuju ke area villa ahli di Universitas Sanshan. Saat Xia Ruofei mengemudi, dia dengan cepat menoleh untuk melihat Huan-Huan. Gadis kecil itu sedang duduk di kursi penumpang depan dengan senyum di wajahnya. Kakinya masih berdebar-debar mengikuti irama musik di dalam mobil, terlihat sangat nyaman. Xia Ruofei menghela nafas dalam hatinya dan terus mengemudi dengan serius. Sepanjang jalan, Huan-Huan sangat bersemangat dan berkelok-kelok tanpa henti dengan Xia Ruofei. Xia Ruofei sangat menyukai Huan-Huan dan selalu bersamanya dengan sabar. Dari kota hingga pinggiran kota Changping, Xia Ruofei menceritakan 5 dongeng. Huan-Huan, yang tertidur sepanjang sore, masih terjaga. Mata besarnya berkedip, dan dia terlihat sangat bersemangat. Segera, mobil melaju ke pertanian Taoyuan, dan saat itu hampir jam 7. Pada jam seperti ini, banyak karyawan yang berjalan-jalan di pertanian yang indah setelah makan malam, jadi Xia Ruofei memperlambat mobilnya. Ketika mobil hendak mencapai villa kecil, Xia Ruofei melihat Feng Jing berjalan-jalan di bawah lampu jalan. "Presiden Feng." Xia Ruofei menghentikan mobilnya perlahan dan menyapanya dengan menurunkan kaca jendela. "Ketua, Anda kembali?" Feng Jing bertanya sambil tersenyum. Kemudian matanya beralih ke loli kecil yang lucu di kursi penumpang depan dan dia berseru kaget, gadis kecil yang menggemaskan. "Ketua, berharap ini menjadi putri Anda?" Saat Xia Ruofei hendak menjelaskan, Huan-Huan, yang duduk di kursi penumpang, membungkuk dan berkata, "Ada apa dengan mata bibi cantik itu? Bagaimana aku bisa menjadi putri saudara laki-laki Ruofei? Saya adalah putri orang tua saya." Feng Rao merasa seolah-olah dia akan meleleh karena betapa menggemaskannya dia. Dia tidak menyadari bahwa memanggil Huan-Huan dengan namanya membuatnya terdengar lebih tua. Dia tersenyum dan berkata, "Ketua, gadis kecil ini manis sekali." Xia Ruofei tersenyum pahit dan berkata, "Dia adalah putri temanku. Dia memintaku untuk menjaganya selama sehari." "CEO Feng, kamu bisa melanjutkan perjalananmu. Aku akan kembali dulu, aku masih harus membantu gadis kecil ini mencuci." Pada titik ini, Xia Ruofei tiba-tiba berhenti dan kembali menatap Feng Jing. Feng Jing merasa sedikit tidak nyaman di bawah datangnya Xia Ruofei, dan wajah cantiknya mulai memanas. Dia berpikir, mengapa ketua memandang dengan aneh? Mungkin dia. "Tian Feng, apakah kamu pernah memandikan anak sebelumnya?" Xia Ruofei tiba-tiba bertanya. Bab 625, Penyembuh Sementara. "Hah?" Feng Jing tercengang. Dia melihat ke arah Huan-Huan yang menggemaskan di kursi penumpang depan dan berkata dengan ragu, Mungkin, saya bisa." Cepat, cepat, masuk ke ponsel." Xia Ruofei berkata dengan tergesa-gesa. "Presiden Feng, Anda telah banyak membantu saya hari ini." Faktanya, Feng Rao hanyalah seorang wanita muda yang belum menikah. Bagaimana dia bisa punya pengalaman mengasuh anak? Ketika Xia Ruofei menanyakan pertanyaan itu, dia tidak tahu apakah dia sudah gila atau apa, tapi dia benar-benar setuju. Sekarang setelah dia mengutarakan, dia tidak dapat menariknya kembali. Itu hanya memandikan anak-anak. Seharusnya tidak terlalu sulit, bukan? Feng Rao berkata dalam hatinya, kurang percaya diri. Setelah Feng Jing masuk ke dalam mobil, Xia Ruofei menyalakan mobilnya lagi dan mengemudikannya sebentar sebelum mencapai villa kecil. Xia Ruofei keluar dari mobil terlebih dahulu, lalu pergi ke sisi kursi penumpang untuk melepaskan sabuk pengaman Huan-Huan. Dia membawanya ke bawah. Dia tidak punya pilihan. Sasis naik 15 terlalu tinggi. Seorang anak berusia 4 atau 5 tahun tidak akan bisa turun tanpa bantuan orang dewasa. Pada saat ini, bayangan hitam melintas. Mata Huan-Huan berbinar dan dia berteriak gembira, "Petir!"
Kemudian, dia turun dari tubuh Xia Ruofei dan melingkarkan lengannya di leher Lightning. Dia mengusap bulu halusnya dan mengusap wajah kecilnya yang merah muda ke wajah Lightning. Lightning sepertinya juga menikmatinya. Ia bahkan menjulurkan lidahnya dan menjilatnya dengan lembut. Feng Rao keluar dari mobil dan melihat anjing besar dan seorang gadis lucu berusia 4 atau 5 tahun berpelukan. Hatinya sedikit menyentuh dan dia merasa sangat hangat. Xia Ruofei berpikir dalam hati, pantas saja dia mandi setiap hari, dia langsung menuju petir. Saya pikir lidah Lightning menjilat wajah Huan Huan tadi. Baiklah, Huan Huan, ayo naik ke atas. Xia Ruofei berkata, petir, kembalilah ke sarangmu. Aku akan bermain dengan Huan Huan besok. Petir mengibaskan ekornya ke arah Xia Ruofei dan memandang Huan Huan seolah-olah sedang mengatur tangannya. Kemudian, perlahan-lahan ia kembali ke sarangnya. Xia Ruofei dengan mudah membawa Huan Huan dengan satu tangan dan tas pakaian dengan tangan lainnya. Bos Feng, silakan naik ke atas bersama kami. Dia berkata pada Feng Jing. Bantu Huan Huan mandi nanti, aku benar-benar tidak tahu bagaimana melakukan ini. Feng Rao tersenyum, mengangguk, dan mengikuti Xia Ruofei. Setelah kembali ke kamar, Xia Ruofei meletakkan barang-barangnya dan pergi ke kamar mandi untuk mengisi bak mandi dengan air. Untungnya, kamar mandi di kamar tidur utama villa memiliki bathtub. Jika itu mandi, akan lebih sulit memandikan loli kecil. Xia Ruofei tidak memiliki bak mandi anak di rumah. Setelah mengisi bak mandi dengan air, Xia Ruofei memeriksa apakah suhunya sudah tepat. Dia kemudian menemukan handuk dan handuk mandi baru dari lemari di kamar mandi dan meletakkannya di samping bak mandi. Tidak ada merek yang khusus untuk anak-anak seperti sampo dan sabun mandi, sehingga hanya bisa dilakukan dengan merek biasa. Xia Ruofei juga menemukannya dan meletakkannya di samping handuk. Setelah persiapan awal selesai, Xia Ruofei keluar dan meminta Huan Huan untuk mandi. Seperti yang dikhawatirkan oleh Xia Ruofei, gadis kecil itu meminta saudara laki-laki Ruofei untuk membantunya mencuci. Setelah banyak bujukan dan sikap ramah Feng Rao, Huan Huan akhirnya cemberut dan dengan enggan menyetujui perjanjian tidak adil ini dan mengikuti Feng Rao ke kamar mandi. Setelah pintu kamar mandi ditutup, Xia Ruofei akhirnya menghela nafas lega. Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia akhirnya selesai mandi. Namun, Xia Ruofei terlalu naif. Seluruh proses mandi penuh liku-liku. Itu bisa saja ditulis menjadi novel. Feng Rao terus keluar untuk meminta bantuan. Gadis kecil itu akan memancing sebentar lagi. Itu adalah jenis ikan yang mengapung di bak mandi dengan magnet di mulutnya dan mainan yang digantungkan magnet di pancingnya. Nanti, dia akan memintanya memakai topi tahan air saat mencuci rambutnya. Dan kemudian dia tidak menyukai bau sabun mandi dan bersikeras pada rasa stroberi. Xia Ruofei sedang sakit kepala dan berada jauh dari kota di tengah malam. Kemana dia bisa pergi untuk memenuhi banyak permintaan aneh leluhur kecil itu? Pada akhirnya, dia hanya bisa mengikuti Feng Jing ke kamar mandi dan meyakinkan dia. Pada akhirnya, dia nyaris tidak berhasil menyelesaikan masalah mandi. Ketika Feng Jing membantu Huan Huan mengeringkan dirinya dan menggantinya dengan piyama bulu koral dengan bakso ceri, Xia Ruofei, yang telah memindahkan bangku plastik untuk duduk di samping bak mandi, bertukar pandang dengan Feng Jing. Keduanya bisa membaca makna yang sama di mata masing-masing. Yingning benar-benar makhluk yang menakutkan. Tatapan Feng Rao membawa sedikit rasa kasihan. Dia berhasil mundur, tetapi Xia Ruofei harus tidur dengan Huan Huan kecil. Berapa banyak lagi masalah yang bisa terjadi di malam yang panjang ini? Hanya surga yang tahu. Huan Huan berlari tanpa alas kaki dan menggunakan komputer Xia Ruofei untuk menonton kartun. Baik Xia Ruofei dan Feng Rao keduanya, basah. Yingning sangat gelisah saat mandi. Suatu saat, dia akan menceburkan dirinya ke dalam air tanpa peringatan apapun. Saat berikutnya, dia akan menggosokkan dirinya ke tubuh Feng Rao. Jika saat itu musim panas, sosok Feng Rao yang melengkung mungkin akan terlihat sepenuhnya. Untungnya, dia memakai mantel hari ini, jadi dia tidak terlihat. Meski begitu, dia sudah berada dalam kondisi yang menyedihkan. Bahkan Xia Ruofei, yang membantu di samping, disiram air. Presiden Feng, terima kasih banyak, kata Xia Ruofei.